Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Mas William Einstein, penghasilan antara 4,8 sampai 50 miliar belum clear. Nah, kira-kira yang belum clear-nya yang bagian mana? Yang tentang rumus inikah atau yang mana? Jadi rumusnya itu adalah yang fasilitas, yang ini ya, fasilitas rumusnya adalah 4,8 itu sudah pasti 4,8 rumusnya dibagi, dibaginya dari mana? Dibaginya itu peredaran usaha, jadi penghasilan dari usaha dan penghasilan di luar usaha. Jadi yang 15 miliar ini ditambahkan dengan yang 300 juta ini, itu berapa jumlahnya? Kemudian dikalikan dari penghasilan kena pajaknya. Gitu. Jadi ini ya 4,8 dibagi dengan peredaran usaha atau penghasilan dari usaha dan penghasilan di luar, jadi penghasilan total usaha dan di luar usaha dikalikan penghasilan kena pajaknya ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang non fasilitas berarti sisanya 1,9 ini, 1,95 ini dikurangi dengan yang sudah mendapatkan fasilitas. Nah, yang fasilitas kita kalikan 11%, yang non fasilitas kita kalikan 22%. Hasilnya ini adalah 60 ini ya sekian, ini sekian dan ini adalah totalnya. 67 ditambah 294 pajaknya adalah segini. Itu ya, Mas Einstein. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau sekarang kita ke pengisiannya. Kalau ini sudah, ini nanti Excel-nya akan saya bagikan ya ke teman-teman. Nanti akan saya titipkan ke Mas Deden aja, nanti Excel-nya. Kita masuk ke em, penghitungannya, sorry, ke SPT-nya ya. SPT-nya ini sudah saya siapkan, SPT kosongannya. Oke, ini adalah Oke, ini adalah SPT-nya 1771 ya, kalau kode untuk badan itu. Kemudian pertama ini kita, jadi kebalikan dari yang OP kemarin ya. OP itu kita masuk langsung di bagian paling belakang. Sementara kalau apa namanya SPT badan itu dia yang paling depan induk gitu. Nah induk ini biasanya yang merah-merah ini ya, nomor telepon ini harus dikasih karakter, boleh nol, boleh nomor, boleh strip gitu, boleh bebas aja. Yang penting jangan ada warna merah di sini. Ini masih nol semuanya. Dan seperti biasa ya, kita mengisinya sama seperti OP kemarin, kita mengisi dari yang lampiran paling belakang. Lampiran paling belakang itu lampiran 6. Lampiran 6 ini biasanya kosong juga ya, tapi ini adalah untuk daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jadi kalau kita misalkan punya perusahaan afiliasi yang ada hubungan istimewa gitu, maka silakan ditulis di sini eh, nama, alamat NPWP, rupiah, dan persentase penyertaan afiliasinya. Jadi kalau punya perusahaan afiliasi itu silakan ditulis di sini. Dan ini adalah daftar utang dari pemegang saham. Jadi kalau misalkan kita dapat utang gitu ya dari pemegang saham perusahaan gitu ya, misalkan saya sebagai pemegang saham saya ngasih pinjaman ke perusahaan saya sebesar katakanlah 5 miliar. Nah, silakan ditulis di sini nama, NPWP, jumlah pinjaman tahun berapa dan bunga per tahunnya berapa. Gitu. Jadi ini ditulis. Kalau nggak ada ini dikosongkan aja. Misalkan ya kita bentuknya ya PT perorangan gitu ya, yang sederhana deh. Ini kita bicara yang paling sederhana ya, PT perorangan gitu. Nah, ya sudah PT perorangan kan ya bagian ini nggak kita tulis gitu. Kemudian masuk ke lampiran 5 di sini. Lampiran 5 ini adalah pemegang sahamnya ya. Nah, pemegang sahamnya misalkan kalau PT perorangan itu kan apa namanya? Ya pemegang sahamnya satu orang gitu ya. Ya, bebas aja misalkan di sini nama saya sendiri, kemudian alamatnya di mana? Di Bekasi misalkan. Kemudian NPWP-nya berapa?
15 digit. Kayaknya ada yang kurang. Oke, misalkan ini ya. Kemudian jumlah yang di store, misalkan berapa? 100 juta deh, misalkan. Oke, ini 100. Nah, ini ya. Jadi pastikan ini sudah 100% ya. Pastikan ini sudah 100%. Kemudian susunan pengurusnya gimana? Ya, berarti nama saya sendiri ya. Misalkan Kristian juga, alamatnya di mana? NPWP-nya tadi. Kemudian jabatannya adalah direktur misalkan. Oke, seperti ini ya. Satu orang aja, ya namanya PT Perorangan ya. Oke, nah ini sudah, lampiran 5 sudah. Jadi cuman ditulis pemegang sahamnya siapa, kemudian daftar susunan pengurusnya siapa. Kalau PT atau CV ya berarti ditambahkan ya. Misalkan kalau Pak pemegang sahamnya ada 2, ya sudah masukin lagi 1 gitu ya. Kemudian total masing-masing berapa. Misalkan ini 80, ini 20, misalkan persentasenya ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga selain direktur apa? Komisaris, kemudian apa lagi gitu ya. Minimal ya direktur sama komisaris biasanya. Berikutnya ke lampiran 4 sekarang. Lampiran 4 itu ini adalah PPA final. Nah, tadi ya kalau kita balik ke apa namanya? Ke contoh Excel-nya tadi. Oke, nah ini misalkan kita lihat ke contoh Excel-nya ya. Nah, ini ya, misalkan katakanlah PTD. PTD ini PT Perorangan ya. Eh, kan seperti ini. Anggap aja omsetnya tadi ya 4 miliar. Nah, peredaran usahanya ini kan 4 miliar ya. Nah, karena dia UMKM, UMKM itu PPA-nya final. Jadi yang 20 juta ini itu sudah final. Jadi 20 juta dari mana? Dari 4 miliar dikalikan setengah persen. Kalau ada pertanyaan, Pak, Em, kalau PT Perorangan dapat nggak fasilitas pengurang yang 500 juta itu? Kalau di PP orang pribadi, UMKM kan dapat ya yang 500 juta. PT Perorangan dapat nggak fasilitas pengurang 500 itu? Jawabannya adalah tidak. Karena yang boleh mendapatkan pengurang 500 juta itu hanya untuk yang orang pribadi saja. Yang ini nggak dapat. Gitu. Jadi, maka di sini untuk yang setengah persen tadi ya, yang setengah persennya itu kita masukkan kemana? Kita masukkan ke yang sini. Tambah di sini. Nomor 14 ya, penghasilan lainnya. Kita tambahkan di sini. Kemudian eh, di jenis penghasilannya tulis aja penghasilan UMKM gitu ya. Pajaknya berapa? Sorry, omsetnya ya, omsetnya langsung berapa? 4 miliar. Kemudian tadi pajaknya tarifnya berapa? 0,5. Tanpa tarif ya, apa tanpa persentase ya. Jadi langsung 0,5. Pajaknya berarti 20 juta. Pak, saya ada penghasilan lain di luar itu ya, masukkan ke sini ya. Pak, saya penghasilan saya konstruksi. Saya PT Perorangan tapi bergerak di bidang jasa konstruksi misalkan. Nah, berarti masuknya ke sini. Misalkan tadi ya, pelaksana jasa konstruksi, katakanlah omsetnya 4 miliar tadi. Kemudian konstruksi kecil sekarang itu kan tarifnya adalah 1,75 ya. Untuk yang konstruksi kecil berarti 1,75. Nah, pajaknya segini. Yang dipotong oleh pihak pemberi apa ya, pengguna jasa gitu ya, pengguna jasa konstruksi berarti 70 juta pajaknya. Pelaksana, perencana, pengawas itu sudah ada penyesuaiannya ya tarifnya. Perencana itu kalau nggak salah ya ada yang 3,5%. Saya lupa tarifnya ada macam-macam ya. Kalau dulu perencana itu ya 4 atau 6%. Pengawas juga sama. Kalau sekarang saya agak lupa, tapi yang jelas lebih kecil dibandingkan yang lama.
gitu. Oke, ini tadi ya, kalau misalkan PT perorangannya jasa konstruksi. Nah, masuknya ke sini pelaksana konstruksi 4 miliar, 1,5. Jadi kalau dia kualifikasinya kecil ya, kualifikasi kecil, itu tarifnya adalah 1,75. Kemudian kalau misalkan tadi UMKM, 0,5%, kita masukkan ke yang nomor 14. Ingat ya, yang ini penghasilan UMKM. Oke, jadi ini kita kosongkan aja ya, karena eh, tadi anggap aja UMKM. Oke, nah ini saja yang harus diisi. Kemudian lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini adalah kredit pajak. Berhubung kita UMKM dan sudah eh, setor 0,5%, lampiran tiga ini tidak perlu kita isi. Lampiran ini tidak perlu kita isi. Kenapa? Karena ini adalah kredit pajak dalam negeri. Kalau kita tidak UMKM, ini adalah angka yang dari Excel tadi adalah yang angka yang ini, kredit pajak. Jadi angka yang dari sini, 30 juta, 70 juta, dan 600 juta itu masukkan ke yang tadi ya, yang formulir 1771 lampiran 3. Lampiran 3 yang ini. Tapi berhubung kita UMKM, ya sudah, ini di skip aja. Kita langsung masuk ke lampiran 2. Oke. Lampiran 2 ini adalah HPP dan juga biaya-biaya tadi ya. Asumsi ini kan berarti harus ada laporan keuangannya nih gitu. Nah, laporan keuangan tadi ya harus buat sendiri. Saya cuma ngasih guidance aja, oh HPP-nya sekian, biayanya sekian. Kalau kita cek tadi ya, misalkan kalau kita di PT Perorangan tadi HPP-nya sebesar 2,8, biaya administrasinya sebesar 800 juta. Nah, ini kita coba pindahkan ya. Sebenarnya ini harus di breakdown, cuman ya ini tinggal dilengkapi aja ya. Anggap aja HPP-nya itu semuanya dari pembelian. Oke, kita masukkan ke sini. Tadi sebesar HPP-nya sebesar berapa tadi? 2,8 dan 800 juta. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, 2,8 ya. Ini sebenarnya sih harus di breakdown ya. Misalkan dari 2,8. Intinya di sini harus 2,8, cuman elemen apa saja gitu ya sebagai rinciannya. Nah, itu sebenarnya harus disesuaikan dengan laporan keuangannya. Misalkan pembeliannya berapa, kemudian persediaan awal, persediaan akhirnya berapa gitu ya. Gitu. Atau ya udah deh, kita coba breakdown aja ya. Jadi biar teman-teman lebih ini lagi, lebih familiar lagi. Misalkan pembeliannya 500. Intinya nanti harus hasilnya di sini adalah 2,8 ya. Yang harus perhatikan. Kemudian apalagi di sini misalkan ada di sini lah ya tentang HPP 500, misalkan di sini juga 300 gitu ya. Terus persediaan awalnya di sini misalkan 3 miliar, di sini 2, di sini 1 miliar yang ini. Karena dia sebagai pengurang. Oke, 2,8 ya. Jadi intinya hasilnya harus 2,8 gitu. Nggak boleh beda. Karena kalau beda pasti nanti akan nggak balance nanti. Kemudian yang biaya usahanya ini, biaya usahanya adalah sebesar 800 juta. Ini juga di breakdown juga ya, untuk apa saja misalkan. Oke, misalkan ini eh, ya 4 untuk administrasinya ya, misalkan di sini 400 juta. Transportasi misalkan berapa biaya transportasinya? Oh ya 50. Terus apalagi sewa misalkan 50 lagi. Terus pemasaran berapa? 50.
100 ya, misalkan. Kemudian em, bunga pinjaman, misalkan di sini 50 kurang 150 ya. Kemudian ada lagi, eh, tambahkan di sini deh. Oke, 750 lainnya ya. Misalkan kita masuk ke lainnya 50. Oke, 800 juta. Jadi pastikan angkanya sama ya, angka HPP dan angka biaya administrasi itu harus sama. Plus biaya di luar usaha, tadi kan ada ya, biaya di luar usaha ini ya, nomor 7 sebesar 40 juta. Oke, kita masukkan biaya di luar usaha. Kira-kira di mana ya? Ya, apa aja ya, misalkan sehubungan dengan jasa deh, misalkan di sini 40. Tadi benar ya, 40. Oke. Nah, biaya-biayanya sudah. Jadi di sini adalah unsur HPP biaya ya. Jadi ini adalah semuanya unsur-unsur biaya yang ada di laporan keuangan komersil. Jadi di sini adalah HPP, di sini adalah biaya administrasi, dan ini adalah biaya di luar usaha. Intinya adalah harus sama ya angkanya ini 2,8, 800 juta, dan 40 juta dari yang Excel tadi. Nah, kemudian setelah itu lampiran satu sekarang. Kita masuk ke lampiran satu. Pajaknya, peredaran brutonya ya. Ini peredaran usahanya berapa? Tadi kan kalau di PTD tadi ya, kan 4 miliar. Oke, 4 miliar. Sini. Oke, 4 miliar. Maka penghasilan dari luar usaha tadi berapa? 100 juta. Oke, kita masukkan 100 juta. Oke, penghasilan neto komersil ya di sini. Penghasilan neto komersilnya adalah sebesar 460. Kita coba cek. Sama ya, di sini ya sudah sama 460. Jadi pastikan hasilnya nanti sama gitu. Karena kalau enggak nanti enggak balance. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian berhubung ini kan PT Perorangan nih. PT Perorangan yang semuanya itu sudah dikenakan PPh final. Artinya di nomor 4 ini itu samakan aja langsung. Penghasilan yang dikenakan final itu berapa? Ya berarti langsung aja 460. Jadi habis. Jadi penghasilan neto fiskalnya di sini habis nol. Kenapa? Karena 3 dikurangi 4. 5 ini adalah koreksi positifnya, ini adalah koreksi negatif. Jadi penghasilan neto fiskalnya adalah nol. Kenapa nol? Karena semuanya sudah dikenakan PPh final. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah final seperti ini semua, kita langsung masuk ke induk. Di induk, ya tidak ada apa-apa, nol. Kenapa ya? Karena semuanya sudah final tadi ya. Makanya sama seperti ini. Ini kan semuanya nol semua. Tiba-tiba langsung aja PPh terutang 20 juta. Dari mana? Dari yang tadi, yang omset 4 miliar tadi. Gitu. Ini UMKM 0,5%. Itu yang simulasi pertama, PT Perorangan. Seperti itu. Jadi setelah ini, ya udah tinggal kita laporkan aja di sini. Induk lanjutan, buka gitu ya. Kalau sudah, ini harus diisi. Misalkan di sini ditulis Bekasi, kemudian tanggalnya tanggal hari ini gitu ya, misalkan. Kemudian setelah itu tinggal kita submit saja. Kita kirim. Nah, yang harus diunggah adalah laporan keuangan. Makanya badan itu wajib memiliki laporan keuangan. Kenapa? Kalau enggak, ya ini nggak bisa dilaporkan gitu. Jadi ini harus, sementara kalau kode verifikasi itu dikirim lewat email. Jadi pada saat kita download ini, download e-formnya ini, itu em, apa namanya, kode verifikasinya nanti akan dikirimkan juga ke email.
Pak, saya nggak terima nih verifikasinya gitu. Nah, kalau gitu silakan hubungi AR-nya ya, hubungi petugas pajaknya. Pak, saya mau minta kode verifikasi atas nama ini, NPWP ini. Nanti akan dikirimkan lewat WA bisa, lewat telepon juga bisa. Gitu. Jadi pastikan kita punya kode verifikasi dan kita bisa submit di situ. Seperti ini ya, kode verifikasi biasanya angka huruf seperti itu. Nah, kalau yang ini gimana? Ya, Anda harus upload gitu. Kita unggah dulu ya. Jadi pastikan warna merahnya itu nggak ada. Misalkan ya, kita random aja ya. Maksimal adalah 20 mega ya, jangan lupa. Jadi kalau lebih dari itu ya berarti harus dikompres. Yang lainnya ini opsional. Boleh diupload, boleh juga tidak. Tergantung dari jenis usahanya. Ini kalau peredaran bruto ya sebenarnya kalau badan ya sebenarnya udah diwakili ya, diwakili dengan yang laporan laba rugi ini gitu. Tapi kalau mau direkap ada rekapannya per bulan juga lebih bagus. Jadi yang ini adalah rekapan omset per bulan. Kalau tadi kan langsung setahun ya, 4 miliar setahun. Tapi kira-kira per bulannya berapa? Nah, itu di rekapan ini. Yang lainnya itu adalah eh, apa bisa dikosongkan ya seperti. Yang penting ini harus diupload. Oke, itu tadi ya untuk yang PT perorangan. PT yang kedua sekarang. PT yang kedua adalah kalau tadi ya bukan UMKM, tapi di bawah 4,8. Kita cek, masuk lagi ke sini, lampiran satu. Kalau ini kan di bawah 4,8, tapi dia UMKM. Nah, berarti PT yang kedua ya. Ini berarti tadi kan PT D nih, yang tadi yang barusan yang sedang kita isi ini. Ini PT D. PT A sekarang. Sekarang kita masuk ke PT A. Maka ini kita nolkan. Kemudian tadi ada koreksi fiskalnya. PTA sekarang ya. PTA ini koreksi fiskalnya 120 dan 30. Kita masukkan koreksi fiskalnya. Anggap aja langsung ya. Fiskal positif ini aja langsung 120 dan negatifnya adalah 30 juta. Pastikan neto fiskalnya 550 ya. Kita cek. Dan yang tadi 550 sudah benar. Terus dikurangi kompensasi kerugian. Oke. Nah, pajaknya, ini kan pajaknya 55 juta ya. Nah, kita coba cek benar tidak? Sama nggak? Gitu. Kita masuk ke lampiran nomor induk sekarang. Oke, ini tadi ya, 5. Tadi kan kosong. Nah, sekarang karena kita masuk ke PTA, ini ada. Kemudian kompensasi kerugian. Nah, ini ya, kompensasi kerugiannya masuknya kemana? Kita klik aja yang nomor 2 ini. Kita klik. Oh, ini harus diisi dulu ya. Bebas aja di sementara. Kemudian kompensasi kerugiannya tadi kita isi yang tahun 2022 di sini. Yang mana? Yang ini. Berapa? 50 juta. Oke, sudah. Sekarang masuk ke induk lagi. Nah, sudah sama. Nah, ini ya, pajaknya berapa? 55 juta. Otomatis di sini. Kita cek tadi ya. 55 juta. Jadi clear ya. Jadi yang tadi adalah PTD yang pertama, kemudian sekarang PTA. Seperti itu. Clear. Jadi seperti ini. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya, PTA dan PTD. Kemudian kalau nanti PT C dan D itu kita harus ubah lagi ya angka yang tadi ini kita sesuaikan yang di sini ya gitu. Cuman ya nanti otomatis kalau step-stepnya benar harusnya pajaknya itu adalah sebesar ini. Kalau yang PTB harusnya segini, sorry. Eh, oh
masih ada kredit pajak ya tadi Maon. Tadi PPA terutangnya, kredit pajaknya nanti. Oke. Tadi berarti, oh sorry, tadi soalnya baru PPA terutang ya, belum sampai ke kurang bayar. PPA terutangnya, nah kredit pajaknya tadi yang mana? Kita isi di sini ya, kredit pajaknya kita klik. Nah ini tadi kan kredit pajaknya itu sebesar berapa kalau di Excel-nya itu 30 juta. Oke, kita masukkan di sini 30 juta. Anggap aja pasal 23 ya. Misalkan nama pemotongnya misalkan siapa? Anggap aja hmm, Pertamina misalkan. NPP-nya. Oke. Jenisnya misalkan kita pakai pasal 23 yang jasa. Jasa itu nomor ini. Kemudian objeknya berapa? Misalkan ya dua kalau 30 juta sini ya. Kalau 30 juta dari 2% berarti berapa? Ini kita kalikan 100 dibagi 2. Oh, 1,5 ya. 1,5. Oke, kita masukkan di sini 1,5. Outputnya tadi 30 juta. Bukti potongnya 23. Ya, ya. Misalkan tanggal bukti potongnya misalkan akhir tahun, alamatnya di Jakarta misalkan. Oke, jadi ini ya bukti potongnya 30 juta. Nah, kita masuk lagi ke induk. Oke, sudah kredit pajak yang sudah muncul 30 juta. Yang masih harus dibayar sendiri tadi ya 25 juta. Dari mana? 55 dikurangi 30. Kemudian PPh pasal 25-nya bulanannya tadi ya 2 juta per bulan. Berarti di sini 24. Oke, kemudian kurang bayarnya adalah 1 juta. Sama ya dengan yang tadi. Yang ini contohnya 1 juta rupiah seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum masuk ke contoh yang terakhir ya, PT B berarti. Kalau PTC itu tinggal masukin aja angkanya, jadi di atas 60, di atas 50 miliar, itu nanti dia eh, di sini jadi 22%. Gitu. What would you like to know about Dimpo Contact Person? Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian SPT Badan dari kedua contoh perusahaan. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh perusahaan yang terakhir ya, yang antara 4,8 sampai 50 miliar. Berarti di sini kita sesuaikan. Tadi kan kalau di PTA udah ya, tadi ya, hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita masuk ke PTB. Omsetnya 15. HPP-nya 10,5. Nah, ini kita sesuaikan aja ya. Jadinya di sini misalkan berapa? Disesuaikan. Intinya yang penting 10,5. Oke, tambah dikit. Oh, tambah ya. Oke, 10,5 ya, benar. Kemudian yang usaha 4,5, 3 miliar dan biaya di luar usahanya 60 juta. Oke, kita sesuaikan aja.
Di sini jadi 3 miliar, berarti kita tambah series I couldn't find Charity Gale Miliarbarity. tambah di sini sampai Oke, 5 miliar ya di sini. Kemudian ini tadi jadi 60. Oke, 10,5, 5 miliar, dan 60 juta. Nah, kita coba cek sekarang ke lampiran 1 sekarang. Ini jadi omsetnya sekarang naik jadi 15 ya. Tadi kan 4, sekarang jadi 15. Oke, terus tadi ini penghasilan di luar usahanya 300 juta, oke. Oh, kok minus ya? Penghasilan dari 5 miliar. 5 miliar apa 500 juta ya tadi? Oh, 3 miliar, maaf. Bukan 5 miliar, 3 miliar. Oke, kita ubah lagi. Lampiran duanya. 3 miliar ya. Sorry, berarti ini. Oke, 3 miliar seperti ini. Kita masuk ke lampiran satu lagi. Oke, sudah sama. 1740 kita cek sama enggak dengan yang tadi. Oke, 1740 ya, benar, clear. Terus koreksi positifnya 450, negatifnya 240. Oke, kita coba cek. Di sini 450, kemudian di sini 240. Oke, 195 ya, 1,95 miliar. Kita cek yang tadi sudah sama enggak? 1,95 miliar, oke, clear. Nah, sekarang kita hitung berapa PPh terutangnya. Sama nggak dengan yang ini ya? Kita coba cek hitungan kita. Semoga pas. Kita langsung ke induk. Nah, di sini, ada kompensasinya. Nah, kompensasinya kita coba hilangkan dulu karena di yang Excel-nya kan nggak ada ya. Di Excel-nya kan nggak ada. Atau kalau misalkan ada ya, kita coba. Kalau misalkan masih ada. Nah, 352, 431, 373. Kita samakan, benar nggak? 352, 431, 373. Sama ya. 431, 373. Oke, clear. Sama. Jadi rumusnya tadi ya, benar. Jadi kalau kalau ternyata ada selisih, ada perbedaan, nah berarti rumus hitungan kita masih salah. Gitu. Karena yang benar adalah yang ini ya, yang sudah secara sistem. Gitu. Jadi kalau misalkan ada selisih, misalkan loh kok Pak ini lebih rendah atau lebih tinggi, nah berarti rumus kita masih salah. Tadi ya rumusnya adalah 4,8 dibagi dengan total peredaran usaha dan di luar usaha. Kemudian tadi kredit pajaknya berubah menjadi berapa di sini? 70 juta ya di sini ya. 70 juta misalkan berarti 70 kali 100 dibagi 2 berarti berapa? 3,5. Oke. Kita ganti kredit pajaknya sekarang. Oh, kita ganti dulu ini.
Oke, kita ganti kredit pajaknya dari yang awalnya 30 menjadi 70. Berarti di sini 3,5, di sini jadi 70. Oke, induk lagi. Sudah 70. Kemudian pasal 25-nya berapa tadi? Pasal 25-nya itu adalah angsurannya 60 juta ya. Di sini 60 juta. Oke, kita coba cek. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Oke, PPh kurang bayarnya 222.431 431.373. Sama ya. 222.431.373. Clear, berarti yang sudah kita kerjakan ini benar seperti itu. Oke, jadi caranya seperti tadi ya. Ini udah benar seperti ini. Jadi caranya ini adalah yang perusahaan B ya. Tadi yang A, yang pertama tadi D, kemudian A, B, kemudian yang terakhir setelah ini kita coba yang C berarti yang di atas 50 miliar. Oke, ini tadi sudah clear semuanya, udah benar. Kemudian yang D ya berarti caranya sama ya. Jadi kita sesuaikan aja yang ini. Kemudian eh, lampiran satunya dia dia sesuaikan aja nanti. Jadi ini ya misalkan anggap aja langsung gitu ya. Eh, jadi 60 gitu tanpa saya rubah apapun gitu. 60. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini kan jadi 46.900 ya. Penghasilan kena pajaknya 46.900 juta, pajaknya ini. Nah, 10.318. Ini dari mana? Kalau kita cek, tadi kan pendapatannya, sorry, penghasilan kena pajaknya 46.900 ya. Nah, kalau kita hitung di Excel, omsetnya berapa? Di sini ya, 46.900. Kemudian ini 22%, berarti pajaknya, nah benar ya, ini tadi 10,318. 10,318. Benar ya. Jadi caranya sama sebenarnya, cuman dia nanti otomatis di sini menyesuaikan. Jadi kalau di atas 4,8 sampai 50 dia pakai 31E di sini dengan dua layer tadi ya. Kemudian kalau di atas 50 maka dia langsung pakai yang pasal 17 ayat 1 huruf B huruf B. Ini adalah PPh badan ya, ayat 1 huruf B ini. Yang A itu yang orang pribadi. Oke, saya kembalikan ke hitungan semulanya. Tadi ini adalah 15. Biar cocok sama yang tadi ya. Oke, segini yang dari sini. Oke, saya hapus saja biar nanti nggak bingung. Oke, demikian. Semoga cara pengisiannya ya, cara pengisian SPT PPh orang sorry PPh badan ya dengan tadi simulasi 3 atau 4 perusahaan yang memiliki eh, omset yang berbeda-beda dan cara penghitungan pajak PPh badan dengan tarif yang berbeda-beda pula gitu. Saya serahkan kembali ke Mas Deden untuk apa memulai diskusi ya, silakan. Terima kasih Mas Faris atas pemaparan materinya.
kita bisa mengisi SPT badan. Kita juga bisa menghitungnya dari awal, item-item apa aja yang kita butuhkan, item-item apa aja yang dihitung di pada SPT badan. Sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait materi pada malam hari ini, dari awal sampai ke proses pengisian, ada yang masih bingung atau yang belum clear, silahkan ditanyakan. Boleh melalui chatbox ataupun open mic. Dipersilahkan. Silakan. Saya tunggu 1 menit. Oke, jadi kebetulan ini adalah berarti materi terakhir ya. Besok masih ada satu lagi ya, cuman eh, apa namanya tidak tidak sama saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih selama penyelenggaraan brevet ini ya. Saya berapa kali PBB, kemudian eh, PPH 21 kemarin, kemudian ada PPH orang pribadi kemarin, sama PPH badan ini praktik pengisiannya. Atas nama pribadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, kalau masih ada pertanyaan lagi, mungkin kelupaan di hari ini, boleh nanti lewat apa namanya Japri ke saya bisa, atau bisa lewat sosial media saya juga bisa. Kalau misalkan sekiranya saya bisa membuatkan tutorial yang lain, nanti akan coba saya buatkan lagi. Gitu. Misalkan kalau oh, ini masih ada yang kurang nih, nanti coba coba saya buatkan tutorialnya kembali gitu. Sepertinya cukup dimengerti. Oke, terima kasih Mas Paris atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mewakili panitia juga, saya berterima kasih sekali kepada Mas Paris yang udah membantu kelancaran brevet pada batch kali ini. Baik, sama-sama Mas Deden. Salam juga buat teman-teman di Pivotex. Ya, Semoga makin lancar gitu. amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta brevet pada malam hari ini yang sudah menyampaikan waktunya. Sekali lagi, apabila ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu belum tahu atau ingin dipertanyakan mengenai tutorial ataupun ada kendala di terkait aplikasi, biasanya saya juga kalau ada apa-apa, kalau ada update biasanya langsung ceknya ke YouTube-nya Mas Faris biasanya. Nanti juga Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama apabila ada kendala terkait Ya, perpajakan ataupun ingin ilmu bertambah mengenai lewat tutorial-tutorial dari Mas Paris, silahkan langsung mengunjungi channel YouTube-nya Mas Paris. boleh. Ini aja tambahannya biar gampang untuk mencari gitu ya, keywordnya. Misalkan di YouTube saya kan, soalnya juga ternyata udah banyak juga video-videonya, udah sekitar 200-an video ternyata. Jadi kan kalau harus meneliti satu persatu itu kan mungkin agak repot ya. Jadi sekedar ini aja. Coba saya buka YouTube saya biar gampang mencarinya gitu ya. Misalkan kita mau cari topik tentang apa gitu. Ini kita ambilnya gitu. Jadi penghasilan, coba saya coba share. Oke, nah ini ya, ini adalah YouTube channel saya. Eh, sudah ada sekitar, saya lupa udah berapa, sekitar yang jelas udah di atas 200 video kalau nggak salah. Karena saya mulai itu, mulai mulai apa namanya, mulai membangun kembali eh, ini pada saat awal pandemi dulu, tahun 2020 ya, Maret 2020 pada saat lockdown pertama kali. Jadi pada saat itu karena ya di lockdown gitu ya, jadi daripada stres di rumah sendiri gitu, karena nggak bisa kemana-mana juga, akhirnya ya udah
mencoba mengembangkan channel ini gitu. Nah, tips aja misalkan karena ini kan nggak mungkin kita harus milih satu-satu. Kita mau nyari apa nih? Misalkan tadi ya kita mau nyari tentang koreksi fiskal gitu. Nah, cari aja di search-nya depannya Faris Yustian, kemudian di belakangnya kita mau nyari apa? Misalkan koreksi fiskal gitu ya. Nah, di sini ada koreksi fiskal part 1, part 2, kemudian ada koreksi fiskal. Jadi, saya sudah membranding thumbnail saya dengan warna ini apa ya? Warna ungu ke merah-merahan gitu ya. Jadi biar gampang membedakan dengan channel-channel lain gitu. Jadi biar gampang aja eh, cara mencarinya seperti itu. Atau misalkan tadi atau misalkan cara menghitung tadi ya, Mas William kan mungkin masih agak kesulitan tadi memahami pasal 31E tadi ya. Nah, Pak Justian pasal 31E muncul nanti. Nah, ini ya, hasil hitung pasal 31E berbeda dengan itu. Jadi tinggal ditonton aja berarti. Kalau yang lainnya eh, dividen, nah, atau faktur juga banyak ya gitu. Eh, jadi kalau misalkan Pak ini ada YouTube tentang ini enggak gitu. Nah, coba dicari sendiri. Keywordnya adalah depannya nama saya, kemudian belakangnya itu yang mau dicari. Jadi di sini tinggal jadi lebih lebih fokus ya gitu. Jadi biar lebih fokus aja cara mencarinya lebih gampang. Ya walaupun di sini juga banyak ya yang bahas juga, nggak masalah juga gitu. Oke, itu aja dari tips dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Faris. Terima kasih semua Bapak Ibu yang udah hadir pada malam hari ini. Demikian kelas pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, Mas Deden dan yang lain. Selamat malam, saya izin live ya. Ya.